Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Aljabar Linear. Di sini kami akan mempresentasikan sistem persamaan linear. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Latif, NIM 2019-53113. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Septiana, NIM 2019-53115. Perkenalkan, nama saya Rahmatwi Wijayanti, NIM 2019-53117. Perkenalkan, nama saya Nafri Lukman Syarif, NIM 2019-53120. Perkenalkan, nama saya Deni Kristinawati, NIM 2019-53121. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang ada di sistem persamaan linear. Dalam bab ini, media pembelajaran yang digunakan meliputi whiteboard, spidol, LCD proyektor, dan laptop. Yang pertama, konsepsi sistem persamaan linear. Yang kedua, sistem persamaan homogen. Yang ketiga, penyelesaian SPL, yaitu eliminasi, Gauss-Jordan, dan Kaider-Gramer. Sistem persamaan linear dua variabel. Salah satu di antara pengguna inverse matrix adalah untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Tentu saja teknik penyelesaiannya dengan aturan persamaan matriks, yaitu jika A1X plus B1Y sama dengan C1 dan A2X plus B2Y sama dengan C2, maka A1 B1 A2 B2 kurung buka XY sama dengan C1 C2. XY sama dengan 1 per AD dikurangi BC, B2 min B1 min A2 A1 kurung tutup C1 C2. Lalu selain dengan persamaan matriks, teknik menyelesaikan sistem persamaan linear juga dapat dilakukan dengan determinan matriks. Aturannya dengan cara ini adalah jika matriks A sama dengan A, B, C, D, maka determinan A sama dengan A, B, C, D sama dengan AD dikurangi BC, sehingga jika A1X plus B1Y sama dengan C1 dan A2X plus B2Y sama dengan C2, maka D sama dengan A1 B1 A2 B2 sama dengan A1 B2 dikurangi B1 A2. Saya lanjutkan yang tadi. DX sama dengan C1 B1 C2 B2 sama dengan C1 B2 dikurangi B1 C2. DY sama dengan A1 C1 A2 C2 sama dengan A1 C2 dikurangi C1 A2. Maka X sama dengan DX per D dan Y sama dengan DY per D. Selanjutnya yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Seperti halnya pada sistem persamaan linear 2 variabel, menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan matriks juga terdiri dari 2 cara, yaitu dengan menggunakan determinan matriks dan dengan menggunakan aturan inverse perkalian matriks. Berikut ini akan diuraikan masing-masing cara tersebut. Aturan menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan determinan matriks adalah dengan menentukan terlebih dahulu matriks koefisien dari sistem persamaan itu. Selanjutnya, ditentukan 4 nilai determinan sebagai berikut. D, yakni determinan matriks koefisien. Yang kedua, dx, yakni determinan matriks koefisien dengan koefisien x diganti konstanta. Yang ketiga, dy, yakni determinan matriks koefisien dengan koefisien y diganti konstanta. Yang keempat, dz, yakni determinan matriks koefisien dengan koefisien z diganti konstanta. Selanjutnya yaitu sistem persamaan linear homogen.
Sistem persamaan linear homogen adalah sistem persamaan linear yang semua suku konstannya 0, sehingga bentuk umum SPL homogen ini sebagai berikut. A11x1 plus A12x2 plus A1n xn sama dengan 0. A21x1 plus A22x2 plus A2n xn sama dengan 0. AM1x1 plus AM2x2 plus AMN xn sama dengan 0. Karena semua suku kontannya 0, maka jika dilakukan OBE tetap saja suku kontannya 0. Dan oleh karena itu, matriks lengkap SPL homogen ini sering disingkirkan tanpa memasukkan kolom suku kontannya, yaitu A11, A12, A1n, A21, A22, A2n, AM1, AM2, AMN. Di sini saya akan menjelaskan tentang eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss yaitu suatu cara untuk mengoperasikan nilai-nilai di dalam sebuah matriks, sehingga menjadi matriks yang lebih sederhana. Caranya dengan menggunakan operasi elementer sampai hasilnya menjadi matriks yang echelon baris. Eliminasi ini juga dapat digunakan untuk menyelesaikan soal persamaan linear dengan memasukkan persamaan linear dengan menggunakan matriks. Caranya yaitu dengan mengubah persamaan linear tersebut menjadi sebuah matriks yang terargumentasi dan mengoperasikannya sehingga menjadi matriks yang echelon baris. Kemudian setelah menjadi matriks echelon baris, kita dapat mencari nilai variabel-variabel dengan cara mensubstitusikannya. Ciri-ciri metode Gauss-Jordan. Yang pertama, jika suatu baris tidak 0, semua 0, maka bilangan pertama yang tidak 0 adalah 1 atau 1 utama pada baris pertama kolom pertama. Yang kedua, baris 0 terletak paling bawah. Yang ketiga, 1 utama berikutnya berada di kanan 1 utama baris di atasnya. Yang keempat, di bawah 1 utama harus 0. Dalam metode ini terdapat 3 jenis operasi yang dapat digunakan, yaitu mengganti urutan 2 baris, mengalihkan baris dengan angka yang bukan 0, menambahkan suatu baris dengan baris yang lainnya. Di sini kita akan menjelaskan contoh soal Gauss-Jordan. Diketahui SPL 3 variabel yaitu 2x plus 3y min z sama dengan 6. X plus 2y min 4z sama dengan 8. X plus y plus 4z sama dengan 4. Tentukan nilai dari variabel min variabel SPL di atas. Tahapan pertama, baris ke-1 didapat dari 2x plus 3y min z sama dengan 6. Baris kedua didapat dari x plus 2y min 4z sama dengan 8. Baris ketiga didapat dari x plus y plus 4z sama dengan 4. Untuk variabel x, y, dan z, jika di depan variabel tidak ada angkanya, maka dilambangkan dengan angka 1 dan ikut disertakan ke dalam matriks. Misalnya, min x menjadi min 1. Berikut yaitu tahapan yang kedua, mengubah baris pertama kolom pertama A11 menjadi angka 1. B1 dibaca baris ke-1, begitupun seterusnya. A11 dibaca baris ke-1, kolom ke-1. Hasil dari A11, A12, A13, dan A14 ini akan menjadi baris pertama B1 dan untuk bilangan lainnya tetap sama. Berikutnya yaitu tahap ketiga, mengubah baris kedua pada kolom pertama A21 menjadi angka 0 dan mengubah baris kedua pada kolom kedua yaitu A22 menjadi angka 1. Berikut yaitu tahapan keempat, mengubah baris ketiga pada kolom pertama A31 dan baris ketiga pada kolom kedua A32 menjadi angka 0 dan baris ketiga pada kolom ketiga A33 menjadi angka 1. Hasil dari A31, A32,
A33 dan A34 ini akan menjadi baris terakhir atau baris ketiga B3. Yang berikut yaitu tahapan terakhir. Setelah melengkapi ciri-ciri dari eliminasi Gus dan mendapatkan matriks yang eselon baris, kita dapat melanjutkannya dengan mencari nilai variabel X, Y, dan Z dengan mensubstitusikannya. Selanjutnya yaitu kaidah Kramer. Cara yang dipakai untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan determinan dari matriks yang terbentuk dari koefisien dan konstanta masing-masing persamaan di sistem tersebut. Kaidah Kramer dua variabel. Diberikan suatu sistem persamaan linear dua variabel berikut. A11x, A12y sama dengan C1, A21x plus A22y sama dengan C2. Determinan matriks koefisien dari di atas yaitu A11, A12, A21, A22. Jika entry kolom kedua diganti menjadi konstanta SPLDV tersebut, maka diperoleh DY sama dengan A11, C1, A21, C2. Penyelesaian atau solusi dari sistem persamaan linear dua variabel di atas adalah pasangan berurut yaitu XY dengan X dx per D, Y sama dengan DY per D. Selanjutnya, kaidah Kramer tiga variabel. Diberikan suatu sistem persamaan linear tiga variabel SPLDV berikut. A11x plus A12y plus A13z sama dengan C1. A21x plus A22y plus A23z sama dengan C2. A31x plus A32y plus A33z sama dengan C3. Determinan matriks koefisien dari SPLDV di atas adalah D sama dengan A11, A12, A13 sampai A33. Jika entry kolom pertama diganti menjadi konstanta SPLDV tersebut, maka diperoleh dx sama dengan C1, A12, A13, C2, A22, A23, C3, A32, A33. Jika entry kolom kedua diganti menjadi konstanta SPLDV tersebut, maka diperoleh dz sama dengan A11, A12, C1, A21, A22, C2, A31, A32, C3. Jika entry kolom ketiga diganti menjadi konstanta SPLDV tersebut, maka diperoleh X sama dengan dx per D, Y sama dengan DY per D, Z sama dengan DZ per D. Penyelesaian dari SPLDV di atas adalah pasangan berurutan XYZ dengan DY sama dengan A11, C1, A13, A21, C2, A23, A31, C3, A33. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.